Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bunyikan lonceng agar kalian bisa terus mengikuti video-video kita selanjutnya. Check it out. Kali ini saya akan berbagi atau sharing sedikit pengalaman mistis yang saya alami pada saat saya bekerja. Saya nggak usah menyebutkan nama di mana saya bekerja tersebut. Kejadian ini terjadi kurang lebih 2 bulan yang lalu dan saya sedang dinas di shift malam, yaitu jam 11 malam. Malam itu saya bertugas bersama senior saya yang bernama Jeffrey, dan pada awalnya kita melakukan kegiatan seperti biasanya. Kalau sudah jam 12 malam, ya you know lah, biasanya kita melakukan briefing. Salah satu dari kita akan pergi briefing. Selagi salah satu dari kami pergi mengikuti briefing, dan seseorang dari shift sore itu akan tinggal sebentar untuk menemani atau membantu anak malam sampai rekan kerja yang shift malam itu selesai briefing. Kebetulan yang menemani saya hari itu Fauzan, dan Fauzan izin pulang duluan karena dia memiliki keperluan yang lain. Dan tidak berapa lama Fauzan pulang, Bang Jeffrey pun yang waktu itu pergi briefing sudah selesai dan menemui saya di kasir. Lalu dia bertanya, "Dek, Fauzan tadi di mana?" Lalu saya menjawab dong, "Fauzan udah pulang bang, dia lagi ada urusan, jadi dia tadi buru-buru pulang." Jeffrey pun menjawab, "Nggak biasanya sih dia pulang cepat-cepat, biasanya kan di sini dulu mau makan atau ngapain kan." Jeffrey pun segera bergegas mengarah ke pantry namanya. Jadi di sana tempat ditaruhnya peralatan-peralatan kami bekerja. Dan pada saat perjalanan ke pantry, Bang Jeffrey melihat Fauzan yang berjalan dari arah lantai 1 menuju ke arah restoran. Dan Bang Jeffrey pun bertanya kepada Fauzan, "Jan, bukannya Fauzan tadi udah pulang?" kata Dede. Dan Fauzan pun menjawab, "Ya bang, ini saya mau pulang, tadi ada yang ketinggalan." Bang Jeffrey pun kebingungan. Sebelumnya mau gua jelasin, lantai 1 itu kalau sudah melewati jam 11 malam itu lampunya sudah mati total. Dan Bang Jeffrey pun langsung bersorak kepada saya, "Deh, bukannya kata Dede tadi Fauzannya udah pulang ya?" "Itu Fauzan baru mau pulang." Dan Fauzan pun bergegas berjalan ke arah saya di kasir. Saya negur Fauzan dong, "Jan, bukannya lu udah pulang tadi?" "Ya bang, ini mau pulang, tadi ada barang yang ketinggalan." Lalu saya berceloteh lah ke Fauzan kan, "Ngapain pulang cepat-cepat, mending di sini aja temanin ngobrol-ngobrol, lagian di kos lu tuh banyak hantu," sambil ketawa-ketawa kan. Tapi Fauzannya dengan tampang datar, dia bilang dia ngantuk, dia mau tidur katanya. Dan pun bergegas pulang mengarah ke jalan pulang. Guanya keheranan. Awalnya Fauzan bilang dia ada keperluan pulang, tiba-tiba dia bilang dia udah ngantuk. Dan tidak lama setelah itu orderan pun masuk dan saya bergegas mengantarkan pesanan ke orang yang memesan. Jadi saya ninggalin Bang Jeffrey dong sendirian di restoran. Dan kebetulan pada saat saya mengantar orderan, ada salah satu dari rekan kerja saya di departemen lain. Dia meminta bantuan untuk menemani dia ke lantai 5 untuk mengambil salah satu perkakas yang ketinggalan di sana. Dan otomatis saya lama dong turunnya ke bawah. Dan sesampainya saya di restoran kembali, Bang Jeffrey menanyakan kepada saya, "Deh, kenapa lama kali ngantarin orderannya? Abang udah merasa aneh nih di restoran, ada yang aneh-aneh soalnya." Gue menanya dong,
Aneh kenapa bang? Ya nggak tahu nih. Dari tadi restoran ini ada bau-bau sirihnya. Lu tahu nggak bau sirih yang dipakai biasanya kayak dukun gitu kalau kita lagi demam atau apa? Ya daun sirih lah pokoknya yang aromanya wangi-wangi gitu. Setelah Bang Jeffrey bercerita tadi, otomatis gue langsung kaget dong sambil berkata-kata kasar. Bangsat, seriusan lo bang? Lu nggak bohong kan? Lu tahu kan 3 hari ke depan yang masuk malam itu cuma sendiri, dan sekarang lu malah cerita-cerita kayak beginian dong. Lalu Bang Jeffrey pun menjawab kan, ya untungnya apaan coba bohong-bohong hal yang kayak beginian. Yang banyak malam sendiri kan gua, gak lu kan. Lalu setelah percakapan itu kami melanjutkan pekerjaan dan tidak ada bercanda sama sekali karena sudah sama-sama ketakutan. Tidak lama berselang setelah itu, tepat pukul jam 1.30, ada tamu satu rombongan kurang lebih 5-6 orang datang menuju arah restoran dan seperti biasa memesan makanan dan minuman. Dan pada saat itu tamu itu memesan 2 botol red wine. Dan dia ngobrol-ngobrol seperti biasa, cerita-cerita sama teman-teman sambil ketawa-ketawa kan. Terus tidak lama setelah dia bercerita, kami yang sudah berkumpul bertiga, saya, Bang Jeffrey, dan salah satu rekan kerja saya dari housekeeping yang saya temani tadi, kami lagi ngobrol di area bar sambil bikin minuman. Lalu tiba-tiba ada suara anak kecil ketawa-ketawa kegirangan yang suaranya sangat dekat dengan kami. Dan saya pikir cuma saya sendiri kan yang dengar. Otomatis kita langsung tatap-tatapan bertiga dan sambil menanyakan, itu suara siapa ya? Dan otomatis karena ketakutan kami ketawa-ketawa takut dong. Tahu kan gimana tampangnya, antara takut, lucu, sama pokoknya gitulah, campur aduk lah pokoknya. Dan yang ada di pikiran kami, yang mendengar suara itu cuma kami bertiga. Ternyata rombongan tamu yang sedang ketawa-ketawa sama teman-temannya itu tiba-tiba hening seketika setelah mendengar suara itu. Dan tamunya bilang kepada kami, "Mas, ini red wine-nya bisa di-cancel nggak satu? Soalnya kami mau buru-buru pulang," kata dari tamu tersebut. Dan setelah itu kita langsung mengiyakan permintaan dari rombongan tersebut untuk meng-cancel salah satu minuman yang ia pesan dan langsung meng-close bill yang telah ia konsum. Dan setelah kejadian itu kami tinggal bertiga dong, dan kami duduk di area restoran sambil menunggu hari pagi dan tidak ada berbicara sedikit pun karena sudah sangat ketakutan sekali. Pada saat pukul 3:30 pagi kita mendengar musik-musik seperti ada acara kondangan atau acara pemuda yang sangat keras dan sangat dekat dengan kami. Dan kaminya heran kan, di pandemi ini masih ada ya yang wedding atau bikin acara pemuda. Iya ya, kata rekan-rekan yang lain. Dan kami masih berpikir positif aja. Jadi semakin pagi, dan pada saat pukul jam 5:30 pagi saya menuju ke arah reception untuk menurunkan bill yang telah kami dapatkan pada hari tersebut. Dan saya membangunkan salah satu petugas reception. Bang, ini billnya bang, udah selesai nih. Oh iya, taruh aja di sebelah sana. Dan abang yang setengah sadar tersebut berkata kepada saya, "Deh, tadi kok jam 3:30 pagi nge-sell menggunakan edisi 70.000, kan edisi minimalnya 100.000. Lah, gua kaget dong.
bicara gua nggak ada turun-turun dari tadi malam. Gua menjawab, jangan bercanda deh bang, gua aja nggak ada turun dari tadi. Lu bikin-bikin cerita aja sih. Bangsat, gua udah ketakutan lo tadi malam, masa lo tahu aja kan. Dan abang itu pun menjawab, seriusan ngapain juga gua bohong? Emang lu ngesel tadi kan jam setengah 4 pagi ya. Sambil celoteh-celoteh, gua pun bergegas meninggalkan resepsi tersebut. Dan hari sudah pagi, sudah menunjukkan pukul 7 pagi, dan kita langsung bergegas pulang menuju ke rumah masing-masing. Dan seperti biasa, sebelum kita menuju ke rumah masing-masing, kita pasti sarapan dulu atau minum kopi di warung yang berada tidak jauh dari tempat kami bekerja. Dan saya masih penasaran soal musik yang kami dengar semalam, dan saya memberanikan diri untuk menanyakannya kepada ibu yang punya warung tersebut. Bu, di mana ya bu ya yang ada acara di dekat sini? Soalnya semalam kami dengar kayak semacam ada musik gitu, kayak ada acara pemuda. Dan ibunya menjawab, ya kali ada acara pemuda di era pandemi ini. Ada-ada aja. Ya nggak diberi izin lah sama pemerintah. Dan kami pun heran kan, itu musik asalnya dari mana? Itu keras loh, deket loh malahan. Dan setelah selesai sarapan, kita langsung bergegas pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, saya menerima cerita dari Bang Jeffrey yang sangat menyeramkan, bahkan mungkin menambah seramnya cerita yang kemarinnya. Bang Jeffrey sorenya dia menuju ke kos Fauzan dan bercerita-cerita tentang Fauzan seperti biasanya. Jarak kos Bang Jeffrey dan Fauzan juga tidak begitu jauh, jadi mereka emang sering mampir ke kos satu dan yang lainnya. Dan pada saat ngobrol-ngobrol, Bang Jeffrey menanyakan kepada Fauzan, Jan, kemarin kan Fauzan udah pulang bilangnya ke Dede, terus kenapa balik lagi? Soalnya Bang Jeffrey kemarin masih penasaran kan kenapa Fauzan balik lagi. Dan Fauzan yang ketemu yang dari arah lantai 1 itu tidak seperti Fauzan yang biasanya suka bercanda. Pada saat itu ketemunya udah seperti orang bangun tidur. Nah, Fauzannya kaget dong tiba-tiba dengar dia kan udah pulang. Saya aja nggak ada ketemu Bang Jeffrey kemarin, kata si Fauzan. Saya udah pulang duluan sebelum abang selesai briefing. Bang Jeffrey langsung potong percakapan dari Fauzan tersebut. Jangan bohong deh Jan, abang aja ketemu Fauzan kemarin yang jalan dari lantai 1 mengarah ke restoran. Bahkan kita ngobrol loh. Masa ya lu gak ingat Jan? Seriusan bang, gue kemarin ada keperluan mendadak, makanya gue langsung pulang, kata Fauzan kan. Dan Bang Jeffrey pun langsung ketakutan dan bercerita kejadian yang kita alami semalam. Dan saya yang mendengar cerita dari Bang Jeffrey tersebut, otomatis malam itu saya benar-benar takut dan tidak seperti biasa yang suka bercanda-canda ya, jadi diam aja melakukan pekerjaan seperti biasanya. Kita melakukan rutinitas seperti biasa, pekerjaan dan semuanya udah selesai. Pada jam setengah 6 pagi seperti biasa saya menurunkan bill yang telah kita close di hari itu, dan saya menceritakan hal yang kita alami kemarin sama receptionnya. Bang, sekarang saya udah tahu bang, siapa yang nge-sell jam setengah 4 pagi. Itu tidak orang bang, itu hantu yang menyerupai si Fauzan. Kebetulan saya dan Fauzan ini sedikit mirip kata orang-orang. Dan petugas resepsinya kaget mendengar cerita dari kami tersebut. Dan di sini saya tekankan kenapa saya berani mengambil kesimpulan kalau hantu tersebut bisa menyerupai wajah dari karyawan-karyawan yang ada di tempat saya bekerja, karena saya telah mendengar cerita dari beberapa karyawan
yang sering mengalami kejadian yang sama seperti yang saya alami tersebut. Sudah ada beberapa kejadian yang tidak mungkin itu dibuat-buat. Mungkin hanya itu sedikit pengalaman yang dapat saya ceritakan pada malam hari ini. Terima kasih.